Program BPJS PBI sebenarnya dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Namun dalam prakteknya, kebijakan penonaktifan yang dilakukan secara mendadak justru menimbulkan masalah yang serius. Banyak peserta baru mengetahui status mereka nonaktif saat sudah berada di rumah sakit. Bayangkan, Anda atau keluarga Anda sedang membutuhkan layanan kesehatan mendesak, namun tiba-tiba ditolak hanya karena status BPJS nonaktif tanpa pernah diberitahu sebelumnya. Inilah realita pahit yang dialami banyak masyarakat akibat penonaktifan massal peserta BPJS PBI. Dampaknya tidak main-main. Terdapat pasien gagal ginjal yang harus menunda cuci darah, bahkan operasi yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam transparansi kebijakan, akurasi data, serta koordinasi antar instansi. Akibatnya, hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menjadi terancam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih humanis dan juga responsif. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan notifikasi lebih awal sebelum penonaktifan, agar masyarakat punya waktu untuk bersiap. Yang kedua, diterapkan status aktif bersyarat sehingga peserta tetap bisa mengakses layanan, terutama dalam kondisi darurat. Dan yang ketiga, memperkuat verifikasi data secara desentralisasi hingga tingkat daerah agar lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Pada akhirnya, kebijakan jaminan kesehatan bukan hanya soal data dan administrasi, tetapi tentang perlindungan hak hidup masyarakat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap menjamin keadilan, transparansi, dan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat. Tapi pihak rumah sakit tuh ngasih tahu aku kalau BPJS aku tuh udah nonaktif dari Februari. Sumpah aku masih gemeteran kalau aku inget kejadian kemarin. Kemarin itu aku ada jadwal cuci darah rutin. Tapi pihak rumah sakit tuh ngasih tahu aku kalau BPJS aku tuh udah nonaktif dari Februari kemarin. Bayangin, aku lemes bukan cuma karena aku sakit, tapi juga karena aku bingung gimana bayarnya kalau aku pakai jalur umum. Sama Mbak Zara, saya juga baru tahu was kemarin di loket pendaftaran. Bayangin ya, nggak ada surat, nggak ada WA, tapi tiba-tiba statusnya itu nonaktif. Nah, padahal kita tuh butuh bantuan ini karena kondisi ekonomi yang lagi sulit. Apalagi tetangga saya, jadwal operasi tuh sampai harus dibatalin loh. Padahal kondisi beliau itu sudah tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama lagi. Ini kan masalah yang serius banget gitu loh. Apalagi korbannya tuh bukan cuma kita doang gitu loh. Ada lebih dari 100 pasien gagal ginjal. Terlambat juga penanganannya karena masalah data ini. Betul mbak-mbak sekalian. Ini tuh yang dinamakan asimetri informasi. Dimana kita tuh sebagai warga itu seolah-olah hak kesehatannya tuh diputus gitu aja tanpa diberi waktu untuk mempersiapkan ataupun memperbaiki datanya. Padahal ya kalau menurut aturan itu, ini lihat di UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu menjamin tentang jaminan kesehatan secara adil dan transparan. Tapi kenyataannya apa? Kemarin nonaktifan massal itu mencerminkan kan kalau transparansi itu masih nol besar. Betul, setuju. Iya betul Mbak Enji, tapi masalahnya tuh bukan cuma di kitanya aja, tapi koordinasi antar instansi dan juga akurasi data DTKS di pusat itu yang sering error. Tapi kenapa dampaknya malah kita yang harus nanggung di pintu rumah sakit? Iya, betul banget. Padahal kan kalau misalkan dari awal kita itu dikasih pemberitahuan, kan bisa kita urus dokumennya dulu di kelurahan. Nggak perlu tuh ada drama-drama ditolak sama rumah sakit atau bayar mandiri mendadak yang biayanya saja kita belum siap gitu loh. Ya betul. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat yang terdampak ingin menyuarakan solusi. Yang pertama yaitu digitalisasi informasi. Sekarang zaman udah canggih. Setidaknya kasih kami peringatan via WhatsApp minimal 30 hari sebelum penonaktifan BPJS. Sebelum kita mengetahui itu di loker rumah sakit. Kedua, kami butuh kebijakan status aktif bersyarat. Kalau misalkan ada verifikasi data, ya jangan langsung dinonaktifkan total. Beri masa sanggah minimal 14 hari lah. Terutama untuk pasien yang memiliki kondisi kronis dan juga darurat, agar layanan kesehatan itu tetap bisa berjalan. Dan yang ketiga, diperlukan desentralisasi verifikasi.
kelurahan atau kecamatan harusnya diberi wewenang untuk melakukan reaktivasi instan bagi masyarakat yang benar-benar terbukti untuk layak dibantu. Jangan semua urusan harus nunggu verifikasi dari pusat yang memerlukan waktu yang sangat lama. Semua langkah itu sangat penting supaya fungsi BPJS itu kembali ke relnya, yaitu menjamin hak peserta secara berkesinambungan dan merata sesuai dengan amanat undang-undang. Kesehatan adalah hak dasar manusia. Jangan biarkan birokrasi memutus harapan kami untuk sembuh. Kami butuh transparansi, bukan penonaktifan sepihak. Mari wujudkan jaminan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam sehat, salam advokasi.